Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya. Buat teman-teman yang ingin mencoba mendaftar menjadi PPK atau panitia, pelaksana pemilihan di tingkat kecamatan. Nah, di sini saya akan memberitahu informasi mengenai gajinya berapa, tugas, wewenang, masa kerja, dan kewajiban PPK selama Pilkada 2024 itu apa saja. Karena Pilkada ini kan nanti ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Ada juga pemilihan wali kota di setiap wilayah ya. Tentunya tiap-tiap wilayah berbeda, ada mungkin yang pemilihan gubernur atau bupati saja, tergantung dari wilayahnya. Nah, nanti teman-teman PPK ini wilayah cakupannya di panitia tingkat kecamatan. Nah, apa saja tugas, wewenang, dan gajinya juga masa kerjanya. Nah, teman-teman, PPK atau panitia pemilihan kecamatan ini adalah panitia yang bertugas nanti melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan, di mana PPK ini dibentuk oleh KPU kabupaten dan diadakan seleksi pendaftaran secara terbuka dan secara umum bagi siapapun yang berusia 17 tahun dan juga memiliki, ijazah minimal SMA. Lalu apa saja teman-teman kita lihat ya, kalau dilansir dari KPU atau dari kpu.go.id, anggota PPK nanti ada 5 orang. Jadi satu orang ketua yang merangkap jadi anggota dan ada 4 anggota di bawahnya. Di mana anggota PPK ini merupakan tokoh masyarakat ataupun juga masyarakat umum yang sudah memenuhi persyaratan pendaftaran sampai dengan seleksi hingga pelantikan nanti, yang terpilih sesuai dengan perundang-undangan. Seperti itu. Lalu apa saja sih tugas PPK? Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan sedikit, gambaran buat teman-teman untuk nanti mencoba mendaftar PPK ya, baik itu fresh graduate atau yang udah pengalaman di KPPS, di PPS, bisa mendaftar di PPK. Dan tentu saja pekerjaannya bisa lebih ringan dari PPK Pemilu 2024, pemilihan presiden kemarin ya. Karena untuk pilkada ini kan, hanya ada sebagian saja. Oke, tugas yang pertama teman-teman itu nanti melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada ya di tingkat kecamatan yang udah ditetapkan nanti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten. Jadi ada roadshow ataupun juga rundown kegiatan tahapan-tahapan pilkadanya dari awal sampai akhir pelaksanaan. Kemudian nanti eh, tugasnya juga harus mengetahui, menerima dan menyampaikan daftar pemilih ya. Ada daftar pemilih tetap, pemilih sementara, nanti disampaikan kepada KPU kabupaten. Nah, ini tentunya yang kalau yang udah punya pengalaman pasti sudah tahu ya, tapi kalau yang masih fresh graduate, nah teman-teman tugasnya itu hanya menyampaikan daftar pemilih kepada KPU. Kemudian selanjutnya melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Ya, karena pilkada nanti serentak itu kan pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Nah, nanti di kecamatan itu rekapitulasinya itu diumumkan di tingkat kecamatan dari hasil perhitungan di TPS yang dilakukan oleh KPPS, kemudian masuk ke PPS, dari PPS masuk ke PPK. Jadi PPK itu tingkatannya lebih tinggi ya di cakupannya wilayah kecamatan. Kemudian tugas selanjutnya yaitu melakukan nanti evaluasi dan membuat laporan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nanti ada laporan setiap bulanannya, teman-teman ya. Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pilkada selama 2024 nanti di wilayah kerja teman-teman. Jadi sesuai dengan kecamatannya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah terpilih akan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pilkada ya. Sosialisasi kepada masyarakat dan tentu saja nanti, di bawahnya itu akan dibantu oleh PPS juga akan dibantu oleh, KPPS teman-teman ya, untuk, mensosialisasikan kegiatan pilkada selama 2024. Jadi pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota nanti itu dilaksanakan dan disosialisasikan teman-teman ya, bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian nanti tugasnya itu, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU kabupaten ya, sesuai dengan peraturan PKPU nanti ya. Nanti akan ada tugas-tugasnya kalau sudah terpilih dan dilantik menjadi seorang, PPK atau anggota PPK di Pilkada 2024.
Kemudian nanti melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau PKPU Pemilu 2024. Kemudian selanjutnya apa saja wewenang. Kalau wewenang itu kan, sesuatu hal yang haknya dilakukan atau bisa dilakukan oleh PPK. Yang pertama, PPK itu memiliki wewenang untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerja kecamatan masing-masing. Nanti kan rekapitulasi dari PPS itu akan diumumkan atau hasilnya akan direkap lagi di tingkat kecamatan. Jadi di setiap TPS, teman-teman KPPS yang pasti udah coba nanti akan masuk ke PPS, dari PPS masuk ke PPK. Kemudian, wewenang selanjutnya yaitu nanti melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU ya, KPU pusat, provinsi, kabupaten, tentunya sesuai dengan perundang-undangan. Itu untuk wewenangnya, jadi hanya mengikuti aturan dan arahan dari KPU kabupaten. Kemudian apa saja kewajibannya nih? Kewajibannya tentu saja yang pertama membantu KPU pusat, provinsi, dan kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara sampai menjadi daftar pemilih tetap. Ya, kalaupun data ini sudah ada bekas pemilu Pilpres 2024 kemarin, tapi nanti direkapitulasi ulang, dicek ulang oleh PPK ya. Tentu saja nanti dibantu oleh PPS di bawahnya, kemudian oleh Pantarli, dan oleh badan ad hoc lainnya, gitu teman-teman ya. Jadi PPK ini nanti kewajibannya hanya membantu saja melakukan pemutakhiran data dan nanti akan ada prosedur, kewenangan, dan juga tata caranya. Kalau yang udah ikut PPK kemarin Pilpres pasti tahu ya, pengalamannya pasti lebih luas. Tapi teman-teman yang jadi PPS kemarin juga bisa mendaftar, yang jadi KPPS juga bisa mendaftar di PPK mencoba ya. Karena PPK ini lumayan gajinya menggiurkan dan masa kerjanya juga cukup lama. Kemudian kewajiban selanjutnya nanti membantu KPU kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemilu ya, tahapannya dari awal sampai akhir, dari mulai pendaftaran para calon, kemudian kampanye, kemudian nanti sampai ke pemilihan atau pilkada serentaknya ya, yang akan dilaksanakan di tahun 2024 akhir nanti ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kabupaten sedang undang-undang ya, ini sama. Nah, teman-teman, nanti kan tadi kan kita udah bahas tugas dan wewenangnya sebenarnya, simpel aja karena nanti akan ada di PKPU, teman-teman ya. Aturan lengkapnya itu ada di peraturan perundang-undangan, teman-teman nanti tinggal baca-baca aja. Sebenarnya tidak akan terlalu jauh dengan tugas PPK pada waktu Pilpres 2024 atau pemilihan presiden kemarin ya. Banyak sekali referensinya bisa teman-teman cek untuk, mengikuti tahapan pelaksanaan PPK Pemilu Pilkada 2024. Nah, kemudian, berapa sih gajinya kalau Pilpres kemarin? Nah, ini ada informasi dari Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU, nggak tahu di wilayah mana ini, menambahkan ini mengacu pada Surat Kementerian Keuangan MK tahun 2022 di mana PPK Pilkada 2024 ini akan mendapatkan honorarium untuk ketua ya, ketua itu senilai 2,57 juta per bulan. Untuk jabatan ketua dan untuk anggota yang 4 orang itu 2,2 juta, berarti hanya selisih 300.000 saja teman-teman ya. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Sepertinya yang PPK Pilpres kemarin juga segini sih. Saya juga kemarin mendaftar cuman gagal ya di tingkat kecamatan PPK saya gagal. Kenapa? Karena saingannya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Walaupun waktu itu nilai saya cukup bagus diseleksi, tapi diwawancara ya begitulah teman-teman ya. Dan teman-teman silahkan bisa mencoba ya mendaftar karena ini terbuka untuk umum. Fresh graduate, yang masih pemula juga gak bisa daftar karena tidak menjamin siapapun, yang penting punya komitmen, punya integritas, ya punya keinginan yang kuat untuk bisa mensukseskan kegiatan pilkada. Silahkan, apa salahnya mendaftar PPK dulu ya.
Baru nanti setelah PPK mendaftar ke tingkat bawahnya PPS, setelah PPS barulah KPPS. KPPS ya udah jadi saksi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian masa kerjanya, kalau ini kan kita udah bahas tentang gajinya ya. Siapa tuh gajinya mungkin ya sama dengan Pilpres kemarin atau bisa juga lebih besar. Kemudian masa kerjanya teman-teman untuk PPK Pilkada 2024 ini berlangsung selama sekitar 8 atau 9 bulan. Dari bulan Mei 2024 sampai Januari 2025. Tentunya kalau Januari 2025 itu berarti 1 bulan 2 bulan setelah selesai pelaksanaan pilkada serentak. Nah, jadi badan ad hoc eh, PPK itu kan salah satu badan ad hoc ya. Ini akan bekerja penuh waktu, teman-temannya bukan paruh waktu tapi penuh waktu. Beda dengan PPS mungkin sama PPK sama KPPS ya. Kalau KPPS kan hanya pada saat pelaksanaan saja. Tapi kalau PPK karena ini gajinya cukup besar juga ya, 2,5 juta per bulan sudah lebih dari UMR. UMK berarti ya kerjanya harus full time gitu teman-teman ya. Tapi untuk yang sudah bekerja apakah bisa? Bisa, coba aja dulu ya teman-teman. Karena di persyaratan pun juga yang penting dia bukan anggota parpol, itu aja ya. Oke itu teman-teman mengenai gaji, tugas, wewenang, kewajiban, serta masa kerja untuk PPK Pilkada 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang berminat, silakan persiapkan dari sekarang untuk mendaftar menjadi anggota PPK. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sharing saja bersama saya di channel YouTube saya. Dan kalau ada informasi bisa berbagi informasi bersama. Goodbye teman-teman. Terima kasih.